Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Taufik akan memberikan modul praktikum dasar akuntansi dengan materi jurnal. Selain Kak Taufik memberikan presentasi PowerPoint kepada kalian untuk sebagai latihan, Kak Taufik juga memberikan tutorial dalam bentuk video. Oke, kita lanjut saja. Pertama kali, untuk tahapan pencatatannya adalah pertama yaitu adanya peristiwa transaksi, di mana transaksi tersebut dibuatkan penerimaan bukti transaksinya, selanjutnya dicatat dalam jurnal. Adapun jurnal tersebut nanti akan kita posting ke dalam buku besar. Oke, apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Adapun posting adalah proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke dalam buku besar. Adapun misalnya untuk postingan ayat-ayat jurnal ini biasanya lazimnya disebut dengan sub buku besar. Contohnya untuk jurnal umumnya kas, kita posting ke dalam jurnal kasnya, atau misalnya sub buku besar dari kasnya, untuk selanjutnya diposting ke dalam buku besar. Ini untuk selanjutnya, ini adalah merupakan contoh dari bukti keterangan nomor rekening debit dan kredit, salah satu bentuk dari jurnal. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan perjurnalan? Perjurnalan adalah proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Misalnya, Bukfortin menjadwalkan modal sebesar Rp4.000 dengan penjurnalannya sebagai berikut. Yang paling pertama, kita masukkan karena Bukfortin telah menyetorkan modalnya sebesar Rp4.000, berarti itu pemasukannya adalah ke dalam kas. Adapun Bukfortin menyetorkan modal, kita masukkan ke dalam kredit. Selanjutnya, bagaimana kita memposting dari jurnal umum ke dalam sub buku besar, atau misalnya jurnal dari kas. Contohnya sama saja. Untuk jurnal kas biasanya kita kasih rekening atau referensi adalah 111. Tapi di sini sederhanakan menjadi 1 saja sebesar 4.000. 4.000 sama juga kita masuk ke dalam kredit, debit. Kemudian untuk setoran awalnya kita masukkan ke dalam debit juga. Nah, kenapa sih Pak dalam jurnal kas ini, atau misalnya sub buku besar dari kas ini terdapat saldo dan kredit? Apa sih maksudnya? Kan di sini sama juga masuk debit gitu. Nah, untuk sub buku besar atau jurnal kas itu mencakup semua halnya. Jadi misalnya ada penambahannya di debit, misalnya 4.000 ditambah 4.000 jadi 8.000, 4.000 dikurangi 2.000 jadi 6.000, maksudnya kredit. Jadi kita bisa mengetahui saldo akhir dari jurnal kas tersebut. Oke. Selanjutnya ini merupakan contoh dari kode akun. Kita lihat di sini ada akunnya, itu adalah aktiva, utang, modal, pendapatan, kemudian beban-beban atau biaya-biaya, sampai yang terakhir adalah intisar laba rugi. Contohnya sekarang adalah yang pertama, Hanif pada tanggal 2 Desember tahun 2000 mendirikan servis komputer yang modal awalnya sebesar 1.500 dengan bukti jurnalnya 001. Berikut adalah jurnal transaksinya. Kita postingkan sama, tanggalnya sama, kemudian nomor buktinya sama juga. Nah, 1.500 itu merupakan modal awalnya. Berarti pemasukannya adalah, logikanya dia masuk 1.500 ke dalam kas, kemudian modalnya masuk ke dalam kredit dengan
referensinya 31. Selanjutnya, untuk transaksi kedua ini, misalnya tanggal 3 Desember tahun 2000 membayarkan sewa ruangan pada bulan Desember sebesar Rp120 dan bukti jurnal 02. Berikut adalah jurnal transaksinya. Beban sewa sebesar 120 dengan kasnya yang dikeluarkan untuk pembayaran secara cash, kita keluarkan kreditnya 120. Oke, ini merupakan transaksi ketiga. Membeli peralatan servis secara tunai sebesar Rp900 dan jurnal kas di jurnalnya adalah 03. Kita masukkan postingannya ini adalah ke dalam peralatan komputer dengan nomor referensinya 13 900 ke dalam debit, kemudian kasnya yang kodenya 11 ke dalam kredit karena kita membelinya secara oke. Selanjutnya adalah untuk transaksi keempat 5, 6 kita ngambil misalnya transaksi transaksi kelima tanggal 6 Desember tahun 2000 dibayarkan beban pemasangan iklan ini misalnya pada koran dengan akun beban serba sedih atau akun lain-lain harian Kompas sebesar Rp50. Berikut adalah jurnalnya. Tanggal 5 ini tanggal 6 dengan jurnal kasnya bukti nomornya 005 masuk ke dalam beban atau biaya serba serbi biaya lain-lain sebesar 50. Kita mengeluarkan secara cashnya, berarti kita keluarkan cashnya 50. Oke. Contohnya yang lain adalah pada transaksi nomor 9 telah diberikan peralatan salon sebesar 3.600. Berikut adalah postingannya. Nomor 9 peralatan komputer salonnya sebesar 3.600, kita keluarkan dari kasnya 3.600. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya terakhir adalah tanggal 12 transaksi 12 tanggal 31 Desember tahun 2000 Bu Fortin mengambil uang sebesar 100 untuk keperluan pribadi kita masukkan ke dalam drive, jadi mengambil uang sebesar Rp100, berarti kita keluarkan uang Rp100 dari kasnya yang jadi untuk debitnya adalah drive nya. Kita lihat, nah ini drive nya untuk Bu Fortin keperluan pribadi sebesar 100 dan kita keluarkan dari kasnya yang sebesar 100. Oke, itu tadi adalah latihan tadi adalah salah satu contohnya. Kemudian ini Pak Taufik ini memberikan latihan kepada kalian. Pak Taufik memberikan kepada kalian ada 2 latihan, soal latihan. Yang pertama, silahkan kalian kerjakan dengan waktu 15 menit dengan pembahasan nanti 10 menit. Kemudian yang keduanya adalah latihan kedua, lumayan agak lama di sini. Pak Taufik alokasikan untuk latihan kedua ini selama kurang lebih 45 menit. Jadi sampai nanti jam setengah 12 nanti menjelang Jumatan, kalian bisa menyerahkan tugas ini langsung kepada Pak Taufik dalam lembar jawaban yang telah Pak Taufik sediakan sebelumnya. Oke, ini lanjutannya. Adapun permintaannya adalah buatlah akun-akun untuk yang tadi dengan menggunakan contoh di atas dalam postingan terakhirnya adalah untuk dalam bentuk jurnal umumnya saja.
belum ke sampai akun jurnal subuk besar masing-masing. Oke, itulah yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.